Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joan Jawi Wandira dengan nomor pokok mahasiswa 21106310700091 dari kelas 2C PJKR. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari perkembangan peserta didik dengan membuat tugas video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengertian. Ia merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Namun apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, karena menimbulkan penolakan dan dapat menimbulkan penolakan terhadap masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas yang akan datang atau tugas-tugas berikutnya. Nah, pengertian itu menurut ahli yaitu Robert Havig-Hurst. Lalu menurut ahli lain yaitu mencantumkan dua, yaitu menurut Horlock. Ia berpendapat bahwa menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai harapan sosial atau sosial ekspektasi. Nah, ada 4 sumber tugas menurut Havig-Hurst yang akan muncul dalam tugas perkembangan, yaitu yang pertama, pertumbuhan fisik atau kematangan fisik. Yang kedua, kematangan kepribadian yang terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi. Yang ketiga, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya seperti belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan mulai belajar berorganisasi. Yang keempat, tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan individu dalam rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Yang pertama itu, dia akan mencoba belajar berjalan yang akan dilakukan pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Yang kedua, akan belajar memakan makanan padat yang akan terjadi pada usia ke-2 tahun. Lalu yang ketiga, belajar berbicara, yaitu mengeluarkan suara yang berarti menyampaikannya kepada orang lain dengan perantara suara itu. Yang keempat, mulai belajar buang air kecil dan buang air besar, walaupun kadang di celana. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, mencapai kestabilan jasmania secara fisiologis. Yang ketujuh, belajar mengadakan hubungan emosional antara anak dengan orang tua atau dengan saudara dan atau dengan orang lain. Yang kedelapan, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang dapat mengembangkan kata hati. Nah, implikasi dalam usia 0 sampai dengan 6 tahun itu sangat penting sekali untuk perkembangan motorik anak, karena mereka mulai menggunakan bagian-bagian tubuh untuk beraktivitas dan bermain. Keterampilan penguasaan dan penggunaan alat-alat tubuh sangat baik untuk merangsang otot-otot. Misalnya seperti belajar memakan makanan padat, itu akan membantu menguatkan daya gigi pada gigi seorang anak karena masih dalam masa pertumbuhan gigi ya. Lalu selanjutnya
rentang usia perkembangan antara umur 6 sampai dengan 12 tahun. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, mulai belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya atau teman-teman seumurannya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Lalu yang terakhir, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Nah, implikasi rentang usia umur 6 sampai dengan 12 tahun itu yang dapat mendidik moral, spiritual, nilai sosial, dan hati nurani yang sangat baik dapat dikembangkan pada masa ini. Karena mereka masih bisa diberikan respon yang baik dari stimulus yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Untuk itu, peran lingkungan pun sangat berpengaruh pada diri individu. Karena pada masa ini dan orang tua maupun guru harus dapat menyaring hal-hal yang sekiranya baik atau tidak untuk perkembangan diri peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga, perkembangan pada rentang usia 13 sampai dengan 18 tahun. Masa-masa remaja. Yang pertama, ia akan mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya karena sudah bisa berpikir dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, dapat mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita gitu. Karena kalau main kan kadang pria main sama wanita, kadang suka nggak masuk. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Seperti sudah mulai bisa berpikir bahwa mana yang baik dan mana yang kurang baik gitu. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir bahwa dia kedepannya akan menjadi apa dan ingin mencapai cita-citanya sebagai contoh sebagai polisi seperti itu. Lalu yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Ketika sudah mencapai kemapanan atau sudah berkecukupan seperti itu. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang ke-10, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Yang ke-11, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, implikasi rentang usia umur 13 sampai dengan 18 tahun itu, peran guru dan orang tua di sini adalah membangun rasa kepercayaan diri pada seorang individu agar ia lebih mudah mencapai hasil yang diinginkan. Seperti dalam realitas saat ini bahwa masa remaja adalah masa meniru. Jadi pada saat inilah orang tua dan guru mengarahkan mereka agar meniru yang baik dan pantas untuk ditiru. Lalu memberikan perhatian ekstra pada masa ini karena bimbingan dan didikan sangat vital bagi individu agar mereka merasa nyaman dan merasa dihargai keberadaannya jika orang tua dan guru membimbingnya dengan penuh kelembutan tetapi tegas dan disiplin.
Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi penguasaan dalam perkembangan. Pada fase perkembangan, hendaknya dikuasai oleh setiap individu sebab tugas-tugas perkembangan pada suatu sisi merupakan harapan atau tekanan sosial. Namun demikian, tidak setiap individu berhasil dalam menguasai tugas atau mengerjakan tugas perkembangannya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama dalam faktor internal. Nah, normal tidaknya pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan motivasi untuk berkembang dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Yang kedua dalam faktor eksternal, karena pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan seterusnya itu dapat berpengaruh juga. Jadi takut si anak perkembangannya telat. Nah, yang kelima, permasalahan dalam tugas perkembangan. Nah, yang pertama itu peserta didik yang sulit atau lama gitu memahami suatu materi yang mengakibatkan dia tertinggal. Yang kedua, peserta didik yang kurang pandai atau kurang dapat menangkap dengan cepat dalam suatu materi tersebut. Lalu peserta didik yang nakal. Peserta didik nakal seperti dia tidak fokus dalam materi dan kebanyakan bercanda. Lalu peserta didik yang malu. Yang terakhir, yang kelima, peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.